Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Riau dalam acara pengadilan. Siapa? Pengantinnya. Suruh masuk, suruh masuk. Majelis duluan yang masuk. Macam juga. Kasih tahu lah apa? Pengantin lamanya ada. Pengantin lamanya udah ada. Cepet. Udah 2 pengantin belum ada. Belum. Kemarin pula udah waktu itu bilang. Kemarin orang di awal kita lihat. Jun, pengantinnya Jun cepat dulu bapak mau turun. Iya, marahin. Cepat kalau enggak bulan depan nih. Andai kali. Kan ini ininya ada keputusan. Pak Sinta. Bentar. Ini belum. Iya, Pak acara. Pak cepat Pak, bapak udah mau turun. Iya, bapak mau turun, bapak duduk duluan. Dari tadi on. Ini dimatikan Bu, ini dimatikan. Tunggu dulu. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Riau dalam acara pengambilan sumpah pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Perikanan Tindak Pidana Korupsi Hubungan Industrial Tanjung Pinang dari pejabat lama Bapak Dr. Fahmiron, Sarjana Hukum Magister Humaniora, kepada pejabat baru Ibu Rizka Widiana, Sarjana Hukum Magister Hukum, dengan mentaati protokol kesehatan COVID-19 hari Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022 dimulai. Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau beserta anggota Majelis Panitera Pengadilan Tinggi Riau memasuki ruangan sidang. Kepada para hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berazas Pancasila, kita berkarya di Mahkamah Agung. Kami wujudkan keadilan bersatuan bagi Indonesia. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berazas Pancasila, kita berkarya di Mahkamah Agung. Kami wujudkan keadilan bersama bagi Indonesia. Pembukaan sidang luar biasa oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Maaf, kepada para hadirin disilakan duduk kembali. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Riau dalam acara pengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Perikanan garis miring tindak pidana korupsi hubungan industrial Tanjung Pinang dari Saudara Dr. Fahmiron SH MHum kepada Saudara Rizka Widiana SHMH pada hari ini Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pejabat yang akan diambil sumpah disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pembacaan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Riau. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 149-KMA-SK-5 tentang promosi dan mutasi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri di lingkungan peradilan umum. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang A.
dan seterusnya, B, dan seterusnya, mengingat, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang promosi dan mutasi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri di lingkungan peradilan umum. Pertama, membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya. Kedua, memindahkan atau mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir. Ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, petikan, salinan, dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2022, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanda Muhammad Syarifuddin. Mahkamah Agung Republik Indonesia, salinan daftar lampiran keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 149-SK-MA-5 tanggal 17 Mei 2022, nomor 1167, nama Rizka Widiana Sarjana Hukum Magister Hukum, NIP 1972 0311 1996 032002, pangkat jabatan lama, Pembina Utama Muda, Hakim Madya Utama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Perikanan, Tindak Pidana Korupsi, Hubungan Industrial Tanjung Pinang, golongan ruang 4C, pangkat jabatan baru, Pembina Utama Muda, Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri, Perikanan, Tindak Pidana Korupsi, Hubungan Industrial Tanjung Pinang, tunjangan jabatan Rp23.400.000. Keterangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kelas 1A. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanda Muhammad Syarifuddin. Persiapan pengambilan sumpah jabatan. Rohaniwan disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Kepada para hadirin dimohon berdiri. Saudara Rizka Widiani, sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudari bersedia diambil sumpah atau Siap janji? bersedia. Siap bersedia. Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Agama Islam. Selanjutnya perlu saya mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudari ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu hendaklah sumpah tersebut saudari ucapkan dengan hikmat dan camkanlah betul-betul di hati saudari dalam menjalankan tugas. Saya persilahkan mengikuti lafal sumpah yang saya tuntun. Demi Allah saya bersumpah.
Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memenuhi kewajiban akan memenuhi kewajiban Ketua Pengadilan Negeri Perikanan Ketua Pengadilan Negeri Perikanan, Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi, Hubungan Industrial Hubungan Industrial, Tanjung Pinang Tanjung Pinang, dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan. Diawali oleh pejabat yang telah diambil sumpah, Ibu Rizka Widiana, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selanjutnya oleh saksi-saksi. Saksi 1, Bapak Dr. Haji Prayitno Iman Santoso, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau. Saksi 2, Ibu Sri Endang Amperawati Ningsi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau. Dan dilanjutkan oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Bapak Rocky Panjaitan, Sarjana Hukum. Kata-kata pelantikan. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022, berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 149-KMA-SK-5-2022 tanggal 17 Mei 2022. Saya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau dengan resmi melantik Saudari Rizka Widiani SH MH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Perikanan, Tindak Pidana Korupsi, Hubungan Industrial Tanjung Pinang. Semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan dan tuntunannya. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Kami
pembacaan dan penandatanganan fakta integritas oleh pejabat yang telah diambil sumpah. Fakta integritas. Saya, Rizka Widiana, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Ketua Pengadilan Negeri Perikanan, Tindak Pidana Korupsi, Hubungan Industrial Tanjung Pinang kelas 1A, dengan mengingat sumpah jabatan menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut. 1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel, serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan. Sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. 3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja atau profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dan kecakapan atau profisiensi, serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional atau do professional care. 4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 5. Tidak meminta atau menerima pemberian atau gratifikasi secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Menghindarkan pertentangan kepentingan atau konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. 7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya. Pekanbaru 15 Juli 2022 yang membuat pernyataan, Rizka Widiana, Sarjana Hukum, Magister Hukum, NIP 197203111, 1996032002. Penandatanganan dilanjutkan oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Bapak Rocky Panjaitan, Sarjana Hukum. Penyerahan fakta integritas oleh pejabat yang telah diambil sumpah kepada Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Serah terima jabatan kepada pejabat yang lama disilahkan ke tempat yang telah ditentukan. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.
diawali oleh pejabat yang lama. Dilanjutkan oleh pejabat yang baru. Penandatanganan dilanjutkan oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Pelepasan dan pemasangan kalung jabatan serta penyerahan salinan berita acara sumpah oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Penyerahan palu pimpinan dan memori Pengadilan Negeri Perikanan Tindak Pidana Korupsi Hubungan Industrial Tanjung Pinang dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru. Dengan ini saya serahkan tugas dan tanggung jawab pimpinan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada saudari. Dengan ini saya terima Pengadilan Negeri Tanjung Pinang 1A dari saudara. Pejabat yang lama dan yang baru dilantik disilakan kembali ke tempat semula. Kepada para hadirin disilakan duduk kembali. Amanat Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang Mulia Bapak Ibu Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tipikor, yang saya muliakan Bapak Ibu para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau,
atau pejabat yang mewakili, yang saya muliakan Bapak Panitra, Pak Sekretaris, yang saya hormati pengurus Dharma Yukti Karini daerah dan cabang, yang saya hormati Bapak Rohaniawan dan seluruh undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan izinnya pengambilan sumpah dan pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagai pejabat yang baru telah berlangsung dengan lancar. Pada hari ini Jumat 15 Juli tahun 2022, saya selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau secara resmi telah mengambil sumpah dan melantik Saudara Rizka Widiani, SHMH, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Untuk itu, saya atas nama pimpinan Pengadilan Tinggi Riau mengucapkan selamat kepada saudari dan suami, serta keluarga yang hadir. Sudah selayaknya kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas promosi saudari menjadi pimpinan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Pengambilan sumpah dan pelantikan yang baru saja dilaksanakan hendaknya jangan dianggap sekedar acara seremonial belaka. Akan tetapi hendaknya saudari benar-benar menghayati makna kalimat per kalimat sumpah yang saudara ucapkan. Karena lafal sumpah yang saudara ucapkan tadi mengandung konsekuensi yang pada waktunya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menuntut agar yang mengucapkan sumpah benar-benar menjalankannya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab atas isi sumpah tersebut, yaitu melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saudari dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Saudari harus senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri atau golongan, serta bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Sehingga momen saudara mengucapkan sumpah ini sebagai pernyataan tentang kesanggupan untuk menjalankan jabatan ini secara penuh tanggung jawab. Promosi jabatan harus disertai tanggung jawab yang besar. Ketika diberikan kepercayaan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, maka laksanakanlah tugas dan tanggung jawab itu dengan seluruh-seluruhnya dan seadil-adilnya. Jabatan hanya bersifat sementara dan ada batas waktunya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Sang Pencipta. Selanjutnya saya mengingatkan kita semua bahwa dalam rangka memperoleh WBK, wilayah bebas dari korupsi menuju WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani, untuk tahun 2022, saya instruksikan 4 program prioritas yang harus dilaksanakan oleh seluruh satker yang hadir di sini, para ketua pengadilan negeri dan selaku pimpinan pengadilan negeri di masing-masing satker. Yang pertama, peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu, minutasi dan publikasi putusan dalam waktu 1 hari. 2. Peningkatan pengawasan dan penegakan disiplin guna mewujudkan aparatur pengadilan yang bersih dan profesional. 3. Peningkatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. 4. Pembangunan aplikasi-aplikasi yang bersifat inovatif untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan publik kita kepada masyarakat. Mari kita bersama-sama mewujudkan peradilan yang bersih, profesional, dan bebas dari peristiwa yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, menjauhkan semua perbuatan KKN. Saudari juga harus melaksanakan dan menerapkan 8 nilai-nilai utama Mahkamah Agung yang terdiri dari kemandirian,
Yang kedua integritas, yang ketiga kejujuran, yang keempat akuntabilitas, yang kelima responsibilitas, yang keenam keterbukaan, yang ketujuh ketidakberpihakan, dan yang kedelapan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagai realisasi dari penerapan 8 nilai-nilai utama Mahkamah Agung ini, maka Ketua Pengadilan di seluruh Satker wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap hakim dan aparatur pengadilan di Satker masing-masing. Memberikan jaminan proses peradilan yang adil, fair trial. 2. Meningkatkan pelayanan publik. 3. Memenuhi azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjutnya, untuk seluruh ketua pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau, agar tidak lupa mensosialisasikan dan menerapkan employer branding, ASN, yaitu berakhlak, yang merupakan core values ASN, untuk menguatkan budaya kerja ASN yang profesional dan melayani masyarakat. Dan core values ini berakhlak menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja untuk seluruh ASN, termasuk di lingkungan Badan Peradilan Umum. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, 2. Akuntabel, 3. Kompeten, 4. Harmonis, 5. Loyal, 6. Adaptif, dan 7. Kolaboratif. Jadi ada 7 nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia. Dimanapun aparatur badan peradilan bertugas, harus memegang teguh 7 nilai-nilai dasar ini dalam melaksanakan tugas keseharian. Untuk itu aparatur pengadilan jangan lagi diminta dilayani, melainkan memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Memiliki budaya kerja yang profesional dan memperkuat peran aparatur ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang baru dilantik, Saudari Rizka Widiana SHMH, segeralah melaksanakan konsolidasi serta melakukan pembinaan dan pengawasan, bimbingan teknis kepada para hakim, panitra, panmud dan panitra pengganti, jurusita, serta semua pejabat kesekretariatan, dan seluruh pejabat struktural, serta aparatur ASN dan staf pelaksana, mengingatkan pejabat kesekretariatan agar mengelola anggaran secara efisien, transparan, dan tepat sasaran di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Segera setelah selesai pelantikan ini, teliti apakah ada jurusita yang tidak segera menyampaikan panggilan atau pemberitahuan. Berkas banding 2, berkas banding kasasi dan PK yang terlambat atau tidak segera dikirim ke Mahkamah Agung. Yang ketiga, jangan sampai ada berkas perkara yang hilang. Jika menghilangkan berkas perkara, bisa dikenai sanksi pidana berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan pasal 81 dan 86 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Seseorang aparat pengadilan yang menghilangkan berkas perkara atau dokumen di pengadilan bisa dikenai pidana 10 tahun. Yang keempat, lakukanlah manajemen risiko. Jika berkas perkara hilang atau terlambat mengirimkan berkas perkara ke pengadilan tinggi atau ke Mahkamah Agung, jika ada berkas perkara yang terlambat pengirimannya, tentu akan membuat proses perkara menjadi stagnan, sehingga akan merugikan pencari keadilan, karena tidak ada kepastian hukum terhadap jangka waktu proses persidangan dan penyelesaian perkara. Untuk itu saya minta saudara efektifkan dan fungsikan hakim pengawas bidang untuk melakukan pengawasan bidang sehingga pengawasan internal bisa berjalan dengan efektif. Penting melakukan pengawasan terhadap permohonan delegasi, uang pihak ketiga, uang konsinyasi. Teliti, ada berapa banyak eksekusi yang belum dilaksanakan. Cari akar masalah, kendala dan hambatan penyebab tidak terlaksananya eksekusi tersebut. Petakan eksekusi yang belum terlaksana dan melaporkan keadaan eksekusi setiap bulan ke Pengadilan Tinggi Riau.
Terkait masalah eksekusi ini sesuai aturan dalam hukum acara, bahwa eksekusi dilaksanakan atas perintah dan di bawah Ketua Pengadilan Negeri, sehingga kecakapan dan kebijakan Ketua Pengadilan menentukan keberhasilan eksekusi. Selanjutnya, cek apabila ada perkara pemeriksaan yang melebihi tenggang waktu 5 bulan, maka saudari harus melaporkannya beserta alasan keterlambatan pemeriksaannya ke Pengadilan Tinggi Riau untuk diteruskan ke Mahkamah Agung. Hal lainnya ingin saya ingatkan agar saudara melakukan penindakan kepada yang menghilangkan berkas atau menyembunyikan berkas perkara atau sengaja memperlambat pengiriman berkas perkara. Awasi pengiriman berkas perkara dan cek keterlambatan pengiriman berkas-berkas perkara ke Pengadilan Tinggi dan ke Mahkamah Agung. Laporkan ke Bawas dan Pengadilan Tinggi Riau sebagai foremost atas pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut. Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara kontinu sesuai instruksi Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 8 tahun 2016. Pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan mencegah penyimpangan dan pelanggaran perilaku aparat pengadilan sedini mungkin. Juga melaksanakan maklumat Ketua Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017, pengawasan dan pembinaan hakim, aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Untuk itu agar setiap temuan Bawas dan hakim tinggi pengawas daerah agar segera ditindaklanjuti. Selain itu, berdasarkan laporan penelaahan berkas perkara di Mahkamah Agung, masih sering terjadi putusan yang dikirim ke Mahkamah Agung terdapat kekurangan halaman-halaman putusan. Untuk berkas perkara gerasi terdapat kekurangan relas pemberitahuan putusan kasasi. Untuk berkas perkara peninjauan kembali terdapat kekurangan tanda memori, PK dan relas pemberitahuan putusan kasasi. Selain itu, ditemukan penyusunan bundel perkara yang tidak sesuai dengan aturan. Dalam berkas perkara tidak terdapat dokumen elektronik atau dokumen elektronik ada tetapi kosong. Dokumen e-court yang dikirim ke SPP tidak lengkap, hanya sebagian saja. Temuan lainnya, memori kasasi tidak ada dalam berkas perkara, sementara di daftar berkas dinyatakan lengkap. Juga sering ditemukan pengiriman berkas perkara yang sudah habis masa penahanannya. Hal ini tentu menyulitkan para hakim tinggi tingkat banding atau hakim tingkat kasasi karena akan memperlambat penyelesaian perkara. Awasi perpanjangan penahanan. Awasi jangan sampai ada hakim yang sengaja memperlambat sidang sehingga penahanan habis akibatnya terdakwa keluar demi hukum atau KDH. Perhatikanlah perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan selalu memperhatikan kepentingan masa depan anak. Juga terkait dengan perkara perempuan sebagai korban kejahatan seperti perdagangan perempuan dan anak. Karena wilayah Tanjung Pinang berkaitan dengan negara-negara yang tetangga, agar selalu memperhatikan korban. Dalam persidangan agar diterapkan perspektif gender untuk melindungi hak perempuan sebagai korban kejahatan. Saat ini tugas pimpinan pengadilan negeri semakin berat karena tugasnya selaku top manager dengan target mencapai WBK menuju WBBM. Laksanakanlah dengan sungguh-sungguh dan dengan kerja keras. Ingatkan seluruh hakim dan aparat ASN Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar selalu mempedomani peraturan teknis dan kesepakatan kamar yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Saya mengingatkan saudari juga harus melaksanakan peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tentang penegakan disiplin kerja hakim agar semua wajib mematuhi disiplin kerja tanpa kecuali. Ketua Pengadilan Negeri adalah role model sehingga panutan seisi kantor. Untuk itu saudari harus benar-benar menjadi role model yang menjadi panutan dan segala hal yang di kantor saudara pimpin. Saudari sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang harus melaksanakan rapat bulanan secara rutin dan terencana dengan baik. Membuat agenda rapat bulanan secara terjadwal dalam 1 tahun. Dalam setiap rapat bulanan memastikan agar aparatur pengadilan negeri menaati peraturan perundang-undangan serta kode etik
dan pedoman perilaku hakim. Yang pertama, kode etik hakim sesuai dengan surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial tahun 2009. Yang kedua, kode etik pedoman perilaku panitra dan jurusita sebagaimana keputusan Ketua Mahkamah Agung tahun 2013. Yang ketiga, aturan perilaku pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia serta keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012. Semua pejabat yang menaati peraturan perundang-undangan dan kode etiknya masing-masing akan selamat menjalankan tugas dengan baik. Selanjutnya, Saudari Rizka atas nama pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Riau, saya mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada pejabat yang lama Saudara Dr. Fahmiron, SHMH, selamat bertugas di tempat tugas yang baru, mendapat promosi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang. Semoga sukses di tempat tugas yang baru. Dan saya juga mengucapkan sekali lagi selamat kepada pejabat yang baru, Saudara Rizka Widiana SHMH. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai saudari dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan adil, jujur, berintegritas, bertanggung jawab, profesional, sesuai dengan lafal sumpah yang baru saudara ucapkan dan juga fakta integritas yang saudara bacakan dan tanda tangani. Saya juga mengucapkan selamat kepada suami dari Ibu Rizka Widiana dan keluarga yang hadir dalam acara pelantikan pada hari ini. Terakhir, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia kecil yang telah membantu pelaksanaan acara ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya tutup sambutan saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Salam kebajikan, Namo Buddhaya. Penutupan sidang luar biasa oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Riau dalam acara pengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Perikanan Tindak Pidana Korupsi Hubungan Industrial Tanjung Pinang dari Saudara Dr. Fahmiron SHM Hum kepada Saudari Rizka Widiana SHMH pada hari ini Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022 dinyatakan ditutup. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memimpin doa menurut agama Islam. Bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu, semoga acara pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang di ruang sidang Pengadilan Tinggi Riau hari ini senantiasa dalam naungan ma'unah dan hidayahmu. Berkahi acara ini, ya mujibas sa'ilin. Ya Allah yang maha mengetahui, anugerahkan kekuatan dan kesehatan
kemudahan dan keberkahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang baru dilantik, mampu melaksanakan amanah dengan baik. Jadikanlah ia pemimpin yang mampu mengayomi, pemimpin yang memberi tauladan, serta pemimpin yang adil bijaksana. Jadikanlah pengadilan negeri yang ia pimpin menjadi lebih maju di masa yang akan datang. Bimbinglah ia dengan taufik dan ma'unah-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami hamba-Mu yang lemah, Engkaulah yang memberi kami kekuatan. Mampukan kami melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya, sehingga dengannya kami memperoleh rezeki yang cukup dan berkah. Ya Allah yang Maha Berkehendak, kami meminta kepadamu, masukkan kami ke dalam golongan hamba-Mu yang terbaik, yaitu hamba-Mu yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hindarkan kami dari golongan hamba-Mu yang buruk, yaitu hamba-Mu yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Ya Allah yang Maha Mendengar, berikan kesehatan dan keberkahan kepada pejabat yang telah diganti. Berikan kepadanya pahala yang berlipat ganda terhadap segala perbuatan dan pekerjaan baik yang dilakukannya. Berikan kepadanya kemudahan dalam melaksanakan tugas dan amanah di tempat yang baru. Ya Allah yang Maha Benar, tunjukkan kepada kami yang hak itu adalah hak. Berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Tunjukkan kepada kami yang batil adalah batil. Berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah salah dan dosa kami, salah dan dosa ibu bapa kami, serta ampunkan salah dan dosa para pemimpin kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat yang lama dan baru dilantik dengan didampingi istri, suami disilahkan ke tempat yang telah ditentukan guna menerima ucapan selamat. Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau beserta anggota majelis dan panitera Pengadilan Tinggi Riau berkenan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pemberian ucapan selamat ini didahului oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau beserta Ibu, para saksi, panitera Pengadilan Tinggi Riau, dan yang kami hormati rohaniawan. Dan kepada Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, para saksi dan panitera serta rohaniawan, kami mohon berkenan kiranya untuk berfoto bersama untuk mengabadikan acara kita pada pagi yang berbahagia ini.
Terima kasih kami sampaikan kepada Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, para hakim tinggi, dan panitera Pengadilan Tinggi Riau serta rohaniawan, dan pemberian ucapan selamat selanjutnya oleh Bapak Ibu para hakim tinggi Pengadilan Tinggi Riau